Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ria Darifin dengan NIM 1914136, UTS Kewirausahaan dan Bisnis Syariah. Jelaskan tentang kewirausahaan atau entrepreneur menurut Joseph Schumpeter, Gimner, Casimir, Richard Cancelion, and Hisrich and Peter. Kewirausahaan ataupun entrepreneur menurut Joseph Schumpeter adalah suatu usaha yang mana sebagai orang itu harus bisa menghancurkan ataupun tatanan ekonomi yang ada dengan memperkenalkan produk ataupun jasa yang baru. Artinya, menurut Joseph Schumpeter, entrepreneur itu harus mengadakan suatu inovasi ataupun terobosan nilai yang baru, nilai produksi yang baru, dan nilai jasa yang baru dengan cara mengeksploitasi bahan mentah ataupun bahan yang baru. Itu menurut Joseph Schumpeter. Sedangkan menurut Gimmer, entrepreneur yaitu menjelaskan tentang sebagai seseorang yang menciptakan usaha yang baru dengan menghadapi ketidakpastian resiko dengan maksud mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang signifikan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan menurut Casimir, entrepreneur itu menjelaskan orang yang berjiwa yang berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Sedangkan menurut Richard Cancelion mengaitkan bahwasanya entrepreneur dengan aktivitas menanggung resiko dengan dalam perekonomian. Artinya, menurutnya adalah entrepreneur adalah agents who by means of production ascertain features in order to combine the time. Sedangkan entrepreneur menurut Hisrich dan Peter memaparkan bahwasanya kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai dengan modal dan resiko yang mana menyangkut tentang resiko sosial, politik, dan keuangan, dan menerima imbalan dalam bentuk uang, kepuasan serta kebebasan pribadi. Soal nomor 2. Faktor-faktor yang menjadi sumber kemungkinan menjadi entrepreneur adalah yang pertama adalah hal yang tak terduga ataupun the unexpected. Yang kedua adalah ketidakpastian dalam kenyataan ataupun ketidaksesuaian dengan kenyataan. Yang ketiga ada intensi berdasarkan kebutuhan. Yang keempat ada perubahan di dalam struktur industri. Yang kelima ada perubahan di dalam demokrasi. Yang keenam ada perubahan persepsi dan arti. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan yang baru. Nah, itu yang menjadi hal-hal ataupun faktor-faktor yang menjadi sumber kemungkinan untuk menjadi entrepreneur. Soal nomor 3. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses ataupun gagalnya suatu entrepreneurship. Terdapat 3 aliran dalam pendekatan makro, yaitu yang pertama ada aliran pemikiran lingkungan, yang kedua pemikiran finansial ataupun capital, yang ketiga ada pemikiran displacement, dan yang kedua ada pendekatan mikro namanya. Pendekatan mikro artinya mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Di sini ada 3 aliran juga. Yang pertama ada aliran pemikiran trade entrepreneurial, yang kedua ada pemikiran peluang usaha, yang ketiga ada pemikiran formulasi strategi. Soal nomor 4. Menurut Surena dalam tahun 2003 menjelaskan bahwasanya keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh entrepreneur adalah A. Managerial skill. Managerial skill artinya keterampilan manajerial merupakan bekal yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur. Jadi bagaimana dia bisa mengatur skillnya, bagaimana dia bisa mengatur segalanya itu memakai managerial skill. Yang kedua ada conceptual skill, kemampuan untuk merumuskan suatu tujuan. Itu namanya conceptual skill.
Yang ketiga ada human skill. Human skill ini berkaitan dengan keterampilan memahami, keterampilan mengerti, berkomunikasi dan berelasi. Yang keempat ada decision making skill, artinya keterampilan merumuskan suatu masalah dan mengambil keputusan setiap ada permasalahan. Yang terakhir ada time managerial skill, artinya keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Seorang entrepreneur harus terus belajar dan mengelola waktu secara efektif dan efisien, karena melalui keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan rencana-rencana yang dibuat. Soal nomor 5. Organisasi retail. Retail organisasi dapat berbentuk A. Corporate chains. Bentuk organisasi retail yang terdiri dari 2 gerai atau lebih yang umumnya dimiliki dan dikontrol sendiri. Yang kedua ada voluntary chain. Yang ketiga ada retail korporatif, dan yang keempat ada consumer korporatif. Yang kelima ada franchise organization. Yang keenam ada mekanisme konglomerat, artinya bentuk bebas dari perusahaan yang mengkombinasikan dari beberapa ini pedagang retail yang terdiverifikasi di bawah atau kepemilikan. Nomor 6. Tujuan menyusun perencanaan usaha yang dijelaskan dalam ALMA di 2009 adalah: poin pertama, menyatakan bahwa Anda adalah seorang pemilik dan pemegang inisiatif usaha baru. Anda yakin akan keberhasilan usaha tersebut, dan Anda juga dapat meyakinkan pihak lain tidak akan mengalami kerugian apabila mengalami kerjasama. Poin yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain atau abedan usaha lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiga, rencana usaha juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung dan bekerjasama. Poin yang keempat, rencana usaha juga berguna untuk melakukan merger atau akuisisi. Poin yang kelima, rencana usaha bertujuan meminjam adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada di dalam perusahaan, sebab perusahaan akan bertumbuh makin lama makin kompleks, sehingga rencana usaha makin kompeten, yang sangat penting bagi setiap pihak yang berkepenting untuk tetap berpijak pada arah yang benar. Selanjutnya soal nomor ke-7. Ada 5 alasan mengapa diperlukan rencana dalam mendirikan usaha. Yang pertama, alasannya adalah rencana usaha akan diikuti dalam operasional usaha. Hal ini mendorong entrepreneur untuk kreatif dan konsentrasi pada tujuan hal yang diterapkan. Yang kedua, alasannya adalah rencana usaha merupakan alat untuk mencari modal atau dana usaha, sehingga berhasil dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga ada rencana usaha merupakan alat transaksi untuk menarik minat dan perhatian orang lain. Yang keempat, alasannya adalah rencana usaha membuat entrepreneur mengetahui langkah-langkah praktis dan menghadapi persaingan promosi sehingga lebih efektif. Dan alasan yang terakhir adalah rencana usaha membuat lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti sesuai rencana atau tidak. Nomor 8, tiga jenis kategori umum dalam usaha. Yang pertama ada kategori usaha produksi atau manufacturing, usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Oleh karena itu, sumber keunggulan usaha produksi dalam bersaing terkait dengan kualitas, kuantitas, dan harga bahan baku yang dipasok oleh pemasok serta produksinya. Poin yang B ada usaha perdagangan ataupun trading. Usaha perdagangan dapat diprodukkan menjadi usaha retail dan distributor. Usaha retail adalah suatu kegiatan barang atau jasa kepada konsumen akhir, sehingga usaha distributor adalah segala aktivitas pemasaran yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail atau ke marketing lainnya. Yang C, usaha servis. Usaha jasa servis. Usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing.
UTS nomor 9. Kemampuan seorang yang menjadi objek kewirausahaan. Yang A. Kemampuan merumuskan kemampuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan hidup atau usaha memerlukan kemampuan pada diri sendiri. Yang B. Kemampuan motivasi diri, yaitu untuk melahirkan tekad kelahiran yang sangat besar. Yang C. Kemampuan berinovasi yang melahirkan kreatif yang mana yang tadinya belum ada sehingga bisa ada. Yang C. Yang D. Kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang E. Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Yang F. Kemampuan mental yang dianalisa agama. Dan yang terakhir, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik atau menyakitkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan soal UTS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.